Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asikin, nomor induk mahasiswa 2104045000012. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan kognitif. Langsung saja kita simak video berikut. Apa sih perkembangan kognitif itu? Jadi, perkembangan kognitif itu menurut Ahmad Susanto tahun 2011 bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditunjukkan kepada ide-ide belajar. Lalu, apa saja sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif? Jadi, perkembangan kognitif anak menunjukkan perkembangan dari cara berpikir anak. Ada faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif menurut Piaget dalam City Partini tahun 2003 bahwa pengalaman yang berasal dari lingkungan dan kematangan keduanya mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Sedangkan menurut Sonyarti dan Patmonodeo tahun 2003, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh pertumbuhan sel otak dan perkembangan hubungan antara sel otak. Lalu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Menurut Ahmad Susanto tahun 2011, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif antara lain: pertama, faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer, mengungkapkan bahwa manusia yang lahir sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Taraf intelijensi sudah ditentukan sejak lahir. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. John Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang belum ternoda, dikenal dengan teori tabula rasa. Taraf intelijensi ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Yang ketiga, faktor kematangan. Tiap organ atau fisik maupun psikis dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini berhubungan dengan usia kronologis. Kemudian yang keempat, faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Ada dua pembentukan, yaitu pembentukan sengaja atau sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. Kemudian yang kelima, faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Bakat, seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Kemudian yang keenam, faktor kebebasan. Keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah dan bebas memilih masalah sesuai kebutuhan. Tahap-tahap perkembangan kognitif. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, ada 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motorik, usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap pra-operasional, usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, umur 7-11 tahun. Dan yang keempat adalah tahap operasional formal,
umur 11 tahun hingga dewasa. Baik, itulah tadi pemaparan materi perkembangan kognitif dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.